Pemirsa, hari Minggu besok putra dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ yaitu Fikri Haikal dan kekasihnya pemain sinetron yang juga model Pia Suzana akan melangsungkan pernikahan di Masjid Atin kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Keesokan harinya Senin 22 Desember resepsi pernikahan digelar di Balai Sudirman. Tim cek dan dicek menemui Fikri dan Pia di tempat terpisah karena keduanya memang tengah menjalani masa pingitan. Inilah penuturan mereka tentang perasaan menjelang. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang selalu dengan setia menghadirkan informasi terbaru dan aktual dari dunia selebriti. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Penyanyi dangdut Nita Thalia akhirnya membenarkan juga isu yang selama ini beredar santer bahwa dirinya telah menikah diam-diam 3 tahun yang lalu dengan produser dan manajernya sendiri, Nurdin Ruditya atau Rudy. Meskipun sibuk mempersiapkan pernikahan yang akan diselenggarakan hari Minggu besok, Fikri Haikal dan Pia Suzana mengaku melakukan persiapan untuk hari bahagianya. Pia rajin merawat tubuh dan mengkonsumsi jamu agar lebih pede, sementara Fikri, putra Kiai Haji Zainuddin MZ itu minum vitamin untuk menambah energinya. Penyanyi asal Malaysia Sheila Majid masih ingin punya anak lagi dari perkawinan keduanya setelah punya 2 anak dari pernikahan pertamanya. Simak perjalanan cinta pasangan Sandrina Malakiano dan Rico Ceper dari awal pertemuan mereka 3 tahun yang lalu hingga menikah selama 2 tahun dan akhirnya memutuskan berpisah di penghujung tahun 2003 ini. Penyanyi dangdut Nita Thalia diberitakan telah menikah dengan manajernya yang bernama Rudy dan sudah punya anak. Kepada media infotainment yang mencoba mengkonfirmasikan berita ini beberapa waktu lalu, Nita dengan kesal membantahnya. Namun Jumat sore kemarin ia menggelar jumpa pers untuk membenarkan bahwa dirinya memang telah menikah. Penyanyi dangdut Nita Thalia mengaku telah menikah diam-diam dengan produser sekaligus manajernya Nurdin Ruditya atau Rudy. Hal itu ia ungkapkan di hadapan para wartawan Jumat kemarin. Sebelumnya memang telah beredar isu Nita sebenarnya sudah lama menikah diam-diam dengan Rudy. Nita sempat membantah berita itu. Pekan ini sebuah tabloid infotainment memuat foto pernikahan Nita dan Rudy. Sejak itulah Nita tidak bisa lagi menghindar dan ia akhirnya mengakui perkawinan rahasianya. Sebenarnya pada bulan puasa lalu sebuah program infotainment produksi Bintang Group telah mewawancarai Nita seputar isu pernikahannya dengan Rudy. Ketika itu Nita tidak membantah dan tidak juga membenarkan. Terserah orang mau bilang apa, begitulah katanya. Dan inilah jawaban Nita dalam wawancara tersebut. Dari dulu saya sudah mengklarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Sekarang banyak beredar gosip tentang aku. Nita ini, aku udah bosan ngomong gitu ya. Jadi ya terserah aja lah orang menilainya kayak apa. Yang penting gue di jalan yang benar. Saat diwawancarai, Nita menjawab pertanyaan tentang kapan ia pertama kali bertemu dengan Rudy dan sosok Rudy sang manajer di matanya. Dia orangnya baik, orangnya bertanggung jawab, pokoknya baik deh. Maksudnya baik itu kan banyak gitu, luas loh maknanya, bisa ini bisa itu gitu. Nita malah mengaku dirinya sudah punya pacar. Saya punya pacar saya ya adalah Akhirnya Jumat kemarin Nita mengaku juga kalau dirinya sebenarnya telah menikah dengan Rudy pada tanggal 27 Agustus 2003 di Bandung. Dalam jumpa pers kemarin, Nita didampingi Ruth Sitompul pengacaranya. Suaminya Rudy tidak hadir karena sedang berada di luar negeri. Nita tidak banyak bicara saat itu. Ia sering melemparkan jawaban kepada kuasa hukumnya. Minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Yang pertama mungkin selama ini saya menutup-nutupi pernikahan saya dengan Pak Rudy yang di sini selaku manajer saya sekaligus produser saya. Tapi di pemberitaan yang lain saya menikah 2 kali dan punya anak itu salah. Itu sangat salah sekali. Saya belum pernah mempunyai anak, belum pernah punya anak. Dan pernikahan saya baru 1 kali dengan Pak Rudy aja. Keputusan Nita untuk mengakui perkawinannya nampaknya dipicu dengan adanya isu bahwa sebelum menikah dengan Rudy, ia pernah menikah dengan seorang polisi bernama Suherman. Bahkan isu ini dibenarkan oleh istri Suherman yang bernama Teni. Nita secara kronologis dia cerita karirnya sama saya waktu saya melakukan investigasi, di mana dia yang katakanlah yang selalu diganggu
oleh polisi itu dan ketidakberdayaan dia. Ya, memang dia dengan jujur menyatakan dia pernah pacaran. Tapi statement yang sangat menyakitkan yang menyatakan dia dibawa di hotel dan lain sebagainya, ya, dan sudah punya anak dan lain sebagainya itu nol besar. Gara-gara ada gosip Nita telah menikah 2 kali, beberapa kontrak show Nita dibatalkan pihak penyelenggara. Ia pun merasa dirugikan dengan adanya isu tidak sedap ini. Dalam dunia musik, ada mungkin yang tidak senang dengan kenaikan pamor, kita nggak usah bilang siapa-siapa. Ini mungkin yang menghembuskan pemberitaan-pemberitaan tidak benar pada istri perwira polisi tersebut. Kami ingatkan, kami somasi, mungkin nanti secara surat, tolong ya jangan melakukan perbuatan fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, karena ini nanti ada ancaman hukumnya bagi si ibu. Karena semua omongan dia itu bohong. Nita mengaku sebelum menikah ia telah mengetahui Rudi masih berstatus suami resmi dari Atin Mediawati dan ayah dari 2 anak. Mengapa Nita bersedia menjadi istri kedua yang dikawinkan secara siri? Ini sudah takdir dari Allah, saya harus seperti ini. Saya jalanin aja. Toh yang namanya menikah lebih dari 1 kali itu kan nggak dosa ya. Bagaimana pula hubungan Nita dengan istri pertama Rudi? Hubungan dengan istri Pak Rudi sangat baik sekali. Bahkan saya seperti mungkin kalau dibilang istrinya Pak Rudi itu adalah teman terbaik di dunia bagi saya. Apa alasan Nita sempat menutupi perkawinannya dengan Rudi? Itu masalah pribadi ya, rasanya itu masalah pribadi dan ya. Ya, kawan-kawan, SRT kita ada acara lagi. Apa yang dirasakan Nita setelah ia mengakui semuanya? Ya perasaannya sekarang agak sedikit lega lah gitu. Karena sekarang ya semua orang sudah tahu kalau saya sudah menikah. Dari kejadian semua ini saya ambil hikmahnya karena mungkin ya dianggap tidak baik, mungkin ya memang nggak baik gitu. Tapi kan saya ada alasan tertentu untuk melakukan ini semua gitu. Hari Minggu 21 Desember ini, putra dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ yaitu Fikri Haikal akan menyunting kekasihnya Pia Suzana, seorang pemain sinetron pendatang baru. Menjelang pernikahan, mereka harus menjalani masa pingitan. Tim Cek dan Dicek menemui pasangan ini di lokasi yang berbeda untuk mengetahui bagaimana persiapan mereka. Pemirsa, hari Minggu besok putra dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ yaitu Fikri Haikal dan kekasihnya pemain sinetron yang juga model Pia Suzana akan melangsungkan pernikahan di Masjid Atin kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Keesokan harinya Senin 22 Desember resepsi pernikahan digelar di Balai Sudirman. Tim Cek dan Dicek menemui Fikri dan Pia di tempat terpisah karena keduanya memang tengah menjalani masa pingitan. Inilah penuturan mereka tentang perasaan menjelang hari perkawinannya. Deg-deg plus, ya pastilah deg-degan juga, confused, semua campur, nggak karuan rasa gitu. Perasaannya nggak karuan, campur aduk. Ya ada seneng, ada bingung, ada takut, ya campur aduk. Sekarang ini budaya pingitan bisa jadi tidak dipraktekkan lagi oleh calon pengantin muda. Tapi kenapa Fikri dan Pia bersedia dipingit? Kita mengikuti petuah dari orang-orang tua bahwa ada waktu 1 minggu atau 2 minggu atau mungkin 1 bulan supaya jangan ketemu dulu antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Ya kita ikutin itu aja. Walaupun kalau nggak ketemu terus teleponan itu juga sebenarnya nggak pengaruh sih. Cuma karena petua orang-orang tua ya kita ikutin lah. Nggak ada salahnya. Pasangan ini akan menikah dengan adat Betawi. Rencananya kedua mempelai disambut ala marawis diiringi musik rebana Betawi. Mereka mengaku persiapan untuk acara perkawinan berjalan lancar sejauh ini. Tapi bagaimana dengan persiapan untuk malam pertama? Aku ngelakuin body care ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh beda-beda. Mungkin kalau rambut aku di perawatan di Peter Serang ya. Terus kalau body aku di Taman Sari Spa. Ada persiapan secara fisik, minum vitamin, minum segala macam yang nambah energi buat fisik saya, itu ada. Bagaimana dengan Pia? Apakah ia mengkonsumsi ramuan khusus calon pengantin? Minum. Itu dari orang tuaku, ya udah disuruh minum, aku minum. Fikri dan Pia pertama kali bertemu pada tahun 2001 lalu. Saat itu Fikri mengaku belum punya perasaan apa-apa terhadap Pia. Begitu juga sebaliknya. Tapi karena grup lawak Patrio selalu menjodoh-jodohkan mereka, maka jadilah Fikri mulai menaruh hati terhadap Pia. Tepat tanggal 12 November 2 tahun silam, pasangan ini akhirnya pacaran. Sebelum menjalin cinta dengan Pia, Fikri sempat berpacaran dengan Vira Yuniar. Ia juga sempat dikabarkan dekat dengan Della Puspita.
Apakah Fikri juga mengundang mantan pacarnya nanti? Aku nggak ngelarang dia mau ngundang siapa atau siapa, aku nggak ngelarang. Bebas aja. Semua teman-teman saya undang yang saya merasa saya kenal sama